Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli birahmatika ya arhamar rahimin. Anak-anakku, bagaimana kabarnya hari ini? Bagaimana dengan puasanya? Kelas 4, kelas 5, kelas 6? Ya, insya Allah hari ini tetap full ya puasanya. Untuk kelas 3, kelas 2, dan kelas 1. Sebentar, Ustazah lihat kok di pojokan sana ada yang tidak puasa ya. Kenapa? Sakit? Atau yang di pojokan sana kenapa? Oh, tidak kuat ya. Tapi tidak apa-apa, kalau memang kalian merasa tidak kuat, boleh, karena kalian masih belajar berpuasa, kalian boleh berbuka puasa dulu. Tapi sesudah itu bagaimana kalau puasanya dilanjutkan lagi? Jadi tetap mendapat pahala. Ya? Ya baik anak-anakku, sesuai dengan tema hari ini, Ustazah akan menyampaikan beberapa hal tentang hikmah-hikmah dari berpuasa. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah berfirman di dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 183 yang berbunyi, "Hai orang-orang yang beriman, telah diwajibkan atas kamu untuk berpuasa sebagaimana telah diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun." Nah, di sini Allah memanggil kita sebagai orang-orang yang beriman. Orang-orang yang berpuasa dikatakan sebagai orang-orang yang beriman. Yang kedua, Allah mengingatkan juga kepada kita bahwa syariat berpuasa ini sudah ada dari zaman sebelumnya. Kita mungkin pernah mendengar tentang puasanya Nabi Daud, ya, yang 1 hari berpuasa, kemudian 1 hari berbuka. Tapi untuk umatnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, Allah memerintahkan kepada kita untuk berpuasa selama 1 bulan penuh di bulan Ramadan. Kenapa kita diminta untuk berpuasa? Nah, dari ayat tersebut Allah mengingatkan bahwa agar kita menjadi orang-orang yang bertakwa. Apa sih bertakwa itu? Ya, bertakwa itu adalah orang-orang yang mengerjakan segala perintah Allah dan menjauhi segala yang Allah larang. Nah, jadi di bulan Ramadan ini, yuk kita sama-sama berfastabiqul khairat, berlomba-lomba dalam kebaikan. Yang biasanya baca Qur'annya cuma 1 lembar, ayo bisa jadi 3 lembar, atau setengah juz, atau bahkan 1 hari 1 juz. Subhanallah, jadi 1 bulan kalian bisa hatam membaca Al-Quran. Dan membaca Al-Quran ini juga merupakan amalan yang paling mudah untuk kita mengumpulkan kebaikan. Bagaimana tidak? Ketika kita mengucapkan alif lam mim yang isinya ada 3 huruf, kalau di hari-hari biasa itu Allah berikan pahala 3 kali 10, jadi 30 ya. Nah, tapi kalau di bulan Ramadan, Allah kalikan lagi 10 kali lipat. Jadi 300 kebaikan. Bayangkan, hanya dengan mengucapkan alif lam mim, kita memperoleh 300 kebaikan. Emang apa sih gunanya Ustazah kalau kita bertakwa? Seudah kita melakukan kebaikan-kebaikan itu, apa sih gunanya? Ya? Nah, Allah mengingatkan juga bahwa ketika kita melakukan kebaikan, maka ya
Allah akan mendatangkan kemudahan-kemudahan di dalam hidup kita. Ya Ustazah, saya sudah berbuat baik, tapi kok Allah tidak mengabulkan permintaan saya? Itu bisa banyak hal, ya. Bisa jadi amalan kamu memang kurang banyak. Atau mungkin pernah nggak kalian ngelihat seorang pengamen? Ya, pengamen. Ya, kalau suaranya nggak enak gitu ya, pasti cepet-cepet dikasih uang, terus disuruh pergi. Ya, tapi kalau misalnya suaranya merdu, enak didengar, biarin aja dulu deh sampai habis tuh lagunya, baru dikasih uang, dan dikasihnya lebih banyak daripada yang pertama tadi. Nah, itu juga mungkin yang berlaku untuk kita, ya. Ketika meminta kepada Allah Subhanahu wa taala kemudian belum dikabulkan, mungkin Allah ingin melihat usaha kita yang lebih banyak lagi dalam melakukan amal kebaikan. Yuk, tidak hanya membaca Quran, kita juga bisa membantu orang tua kita, ya. Kita bisa misalkan selain berpuasa juga bersedekah, karena semuanya akan dilipat gandakan, tidak sama dengan bulan-bulan yang lainnya. Sehingga ayo, seperti yang Ustazah tadi bilang, yuk kita berlomba-lomba dalam melakukan kebaikan. Fastabiqul khairat. Nah, hikmah yang kedua yang bisa kita ambil dari berpuasa adalah melatih rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Waktu kita puasa rasanya gimana ya? Perut kita rasanya lapar sekali, bukan? Ya, ketika berpuasa kita merasakan haus yang amat sangat. Nah, dan ketika berbuka puasa, Masya Allah, Allah memberikan kebahagiaan kepada kita dan memberikan rasa syukur di dalam dada kita. Ya Allah, nikmat banget ya minum es ini. Tapi sebaiknya jangan minum es ya. Minum yang hangat dulu. Ya, setelah itu sih silakan gitu ya. Nah, poinnya adalah dengan berpuasa ini kita menjadi lebih bersyukur atas nikmat yang Allah berikan. Makanan yang ada kita syukuri. Yang tadinya kita pikir, wah harus berbagai macam nih kalau berbuka. Tapi ternyata setelah berbuka, makanan yang terlalu banyak pun tidak akan habis ya. Ya, jadi kita harus mensyukuri apa yang telah Allah berikan kepada kita. Nah, kemudian hikmah yang ketiga adalah bahwa dengan berpuasa, insya Allah melatih kita untuk memiliki rasa solidaritas terhadap sesama. Bagaimana tidak? Ketika kita puasa dalam keadaan lapar, kita mungkin juga berpikir, wah ternyata begini ya rasanya jadi orang yang nggak punya, yang nggak bisa makan setiap hari, berpuasa dari terbit fajar sampai maghrib aja udah lemes gitu ya. Nah, ketika berpuasa kita diuji dengan rasa lapar, dan ini juga yang akan melatih kita untuk memiliki rasa sensitif terhadap saudara-saudara kita yang mungkin kurang beruntung. Nah, yang terakhir yang ingin Ustazah sampaikan adalah bahwa dengan berpuasa ini juga insya Allah akan membuat kita lebih sehat ya. Karena dengan berpuasa pencernaan kita diistirahatkan ya, tidak melakukan metabolisme, sehingga racun-racun yang ada di dalam tubuh kita bisa dikeluarkan. Selain itu, dengan berpuasa juga insya Allah ya, kalau kita memiliki kelebihan berat badan atau obesitas,
itu bisa turun berat badan kita sampai 5% dengan berpuasa. Nah, dengan turunnya berat badan, misalnya orang-orang tua ya yang memiliki penyakit hipertensi, kolesterol, kemudian diabetes, itu bisa menjadi lebih baik kondisinya. Atau misalnya yang memiliki gangguan pada persendian gitu ya, dengan berkurangnya berat badan karena berpuasa, insya Allah kita akan merasa lebih lebih sehat. Wallahu a'lam bishawab, mungkin itu hanya itu yang bisa Ustazah sampaikan. Lebih dan kurangnya Ustazah mohon maaf. Kepada Allah Ustazah mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.